Pak Wamen keliru ketika melakukan sidak perusahaan yang menahan ijazah. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam dunia hukum. Kali ini kita masih bersama dengan Bang Ihsan. Ya. Oke Bang, ada sedikit yang menarik nih Bang. Gebrakan dari Pak Wamen Ketenagakerjaan kita, Ya. Bang Immanuel Ebenezer, telah menggemparkan dunia maya akhir-akhir ini. Terutama soal sidak menyidak perusahaan yang menahan ijazah. Menahan ijazah ya? Menahan ijazah. Ya. Menurut Abang, bagaimana nih pendapat Abang tentang penahanan ijazah nih Bang? Nah ini menarik sekali nih kita bahas penahanan ijazah. Kita harus memandang dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang. Kita harus memandang dari sudut pandang perusahaan, pemberi pekerjaan, sama sudut pandang pekerja itu sendiri. Oke. Negara beretikat baik memang untuk melindungi para pekerja dari penahanan ijazah. Oke. Tetapi di satu sisi kita juga harus lihat hal-hal positif dari perusahaan yang memberikan pekerjaan. Oke. Pada konteksnya kita harus mengetahui kenapa terjadi tradisi, tanda kutip tradisi, berarti hampir seluruh perusahaan melakukan penahanan ijazah. Oke. Nah ini secara pribadi kita berpendapat bahwa ketika perusahaan itu menerima seseorang untuk bekerja, maka perusahaan itu memiliki sifat antisipasi. Oke. Yang dikhawatirkan nanti pekerjaannya dikhawatirkan menyelewengkan, menggelapkan aset-aset perusahaan. Dan yang kita lihat sejauh ini, yang paling mudah dan dimiliki oleh para pekerja itu ijazah. Untuk newbie lah ya. Untuk newbie lah. Jadi tidak mungkin kemudian ada penahanan sertifikat rumah. Betul. BPKB mobil itu tidak mungkin. Betul. Karena dalam level tahap newbie tadi yang baru-baru, mereka memang tidak memiliki aset lain. Nah itu secara umum yang kita temukan. Oke. Nah antisipasi itu sebetulnya positif untuk menjamin pekerja sepanjang tidak melebihi. Misalkan setelah berhenti perusahaan tidak mau mengembalikan dengan harus membayar sekian. Nah itu termasuk kategori negatif dari penahanan ijazah. Oke. Nah, secara regulasinya yang terbaru pada tanggal 20 Mei itu sudah ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan. Nah, yang menerangkan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Jadi ini sebetulnya sudah dilarang. Nah, terjadi perdebatan apakah sah tidak sah, tapi negara sudah menyatakan itu dilarang. Kemudian pada poin 2-nya, calon pekerja atau buruh dan pekerja atau buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan kerja. Pada intinya, bahwa tidak boleh perusahaan menahan ijazah dengan syarat jaminan kerja. Jadi daripada latar belakang tadi, tapi negara sudah memutuskan. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti aturan yang ada. Mungkin itu. Sebelumnya Bang, coba kita lihat video ini dulu Bang. Ya kalau dia ada dokumentasinya gimana? Ya sudah, nggak masalah. Silakan Ayo. saja. Boleh. Ini saya pertaruhkan loh jabatan saya loh. Mas, oi. Dek. Sini. Masuk. Dipanggil dong bosmu. Kok kurang ajar gitu sih? Kita wakil menteri dicuekin. Duduk dulu aja, Pak. Oh. Nggak apa-apa, saya nyuruh rekam. Iya. Saya wakil menteri tenaga kerja. Iya, Pak. Saya nyuruh rekam. Duduk. Kalau orang ini nggak kooperatif. Oke, saya Bang. Nah, dari video yang kita tonton tadi nih, menurut Abang nih tentang sidak penahanan ijazah di toko elektronik ini Bang, seperti apa Bang? Soalnya ada yang menarik nih kalau kita lihat dari video ini. Sebetulnya bukan dari video, dari judulnya kita menarik sebetulnya. Ada yang salah sepertinya. Ada yang salah ucap, lebih tepatnya. Jadi mungkin Pak Wamen kita ini kan menggebu-gebu, kita lihat. Powerful dalam melakukan sidak-sidak, ditambah lagi mendapat dukungan baik dari media,
Rata-rata dari kontennya banyak yang viral. Termasuk kemarin terakhir di Pekanbaru juga sempat hadir. Dan didampingi langsung oleh Pak Gubernur ya? Ya, dampingi Pak Gubernur. Kemudian di Surabaya juga berlanjut ke proses hukum. Nah, tetapi dari video yang kita lihat tadi, itu cukup banyak ya, jutaan yang nonton. Di situ ada salah mengucap pasal. Mengatakan bahwa pasal pemerasan itu adalah pasal 374 KUHP. Kedua, kalau minta duit, saya kenakan pasal 374. Itu pemerasan. Kedua, kalau minta duit, saya kenakan pasal 374. Itu pemerasan. Saya cuma minta adalah yang sebenarnya tentu pasal 368. Ya. Dan 2 kali Pak Wamen menegaskan tentang pasal 372 penggelapan dan pasal pemerasan 37 itu sangat keliru. Jadi pasal yang benar itu adalah pasal 368. Walaupun begitu, mungkin banyak masyarakat yang tidak mengenali pasal-pasal dan mereka menganggap ini tidak menjadi persoalan. Tapi bagi kita orang hukum tentu menjadi bahan koreksi. Karena Pak Wamen ini termasuk publik yang didengar, tentu dia harus menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta dan berdasarkan kebenaran. Dan ini harusnya menjadi cross check dan pembelajaran juga bagi Pak Wamen untuk jangan sampai salah menyampaikan pasal, apalagi dalam keadaan untuk penekanan kepada perusahaan. Nah, jadi bahan koreksi ini semoga dapat dikoreksi dan tentunya lebih bagak lagi kalau bahasa kita untuk menyidak-nyidak, mungkin begitu. Tapi sangat kita apresiasi ya. Apresiasi juga Pak Wamen. Sangat luar biasa kinerjanya. Oke, baik. Begitu menurut penjelasan dari Bang Ihsan perihal video yang sedang viral di jagat media sosial. Menurut teman-teman, seperti apa mengenai penahanan ijazah ini? Ada yang pro dan kontra? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.